Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini berjudul Rehobot. Kita akan belajar dari Kejadian pasal 26, kisah tentang Ishak di negeri orang Filistin. Ishak ini adalah anak Abraham. Pada satu kali ketika timbul bencana kelaparan, Ishak ini beserta seluruh pegawai-pegawainya dan keluarganya pergi ke daerah orang Filistin, dan Abimelek raja negeri Filistin itu mengizinkan mereka untuk tinggal di situ, dan Ishak mengambil satu tempat yang bernama Gerar dan mereka tinggal di situ. Dan Tuhan memberkati Ishak di situ. Ketika dia menabur, dia menanam, dikatakan firman Tuhan mengatakan bahwa Ishak itu menuai hasil sampai 100 kali lipat. Dan Ishak itu menjadi kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Dan Ishak dengan ternaknya yang banyak, dia membutuhkan banyak air. Dan rupa-rupanya Abraham dahulunya pernah tinggal di daerah situ juga, dan Abraham itu pernah menggali sumur-sumur di daerah itu. Namun sumur-sumur itu sudah ditutup oleh orang-orang Filistin, dan Ishak kemudian menggali kembali sumur-sumur yang pernah digali oleh Abraham ayahnya. Namun setiap kali Ishak menggali sumur, pegawai-pegawainya, orang-orangnya menggali sumur, kemudian menghasilkan air yang berlimpah-limpah karena berkat Tuhan, maka orang-orang Filistin merebut sumur-sumur itu sehingga terjadi pertengkaran. Sampai beberapa kali Ishak dan orang-orangnya pindah ke tempat lain, menggali sumur yang lain, dan terjadi air yang berlimpah-limpah karena sumur yang digali oleh Ishak itu. Kembali orang-orang Filistin merebut sumur-sumur itu sampai beberapa kali, sampai pada akhirnya pada suatu tempat mereka menggali sumur, dan rupanya orang-orang Filistin karena mereka mungkin sudah merasa cukup dengan sumur-sumur yang mereka rebut sebelumnya, dan mereka tidak lagi mengganggu apa yang dilakukan oleh Ishak dan orang-orangnya. Dan sumur itu menghasilkan air yang banyak, dan kemudian Ishak menamai sumur itu Rehobot. Artinya kita baca di Kejadian 26 ayat yang ke-22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberi kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri itu. Jadi pada akhirnya Ishak mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kemenangan dari orang-orang Filistin yang selalu mengganggu dia, merebut sumur-sumur itu, dan mereka akhirnya mendapatkan satu sumur yang dinamai Rehobot, yang artinya di sini Tuhan memberikan kelonggaran. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita di dalam dunia ini tentu juga banyak mengalami tantangan-tantangan, masalah, baik yang kecil maupun sampai masalah-masalah besar mungkin. Dan mungkin juga atau pastinya kita juga pernah mengalami masalah yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada kita, yang mereka menimbulkan masalah bagi kita, menimbulkan kerugian dalam bisnis misalnya, atau yang orang-orang yang mencelakakan kita. Mungkin kita sering mengalami hal-hal seperti itu, tapi percayalah apa yang dialami oleh Ishak, kita juga akan satu saat mengalami. Pada akhirnya satu saat kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami Rehobot itu, di mana Tuhan di situ menyatakan pertolongannya, dan Tuhan memberikan kelonggaran, Tuhan memberikan kelegaan.
sehingga kita boleh merasakan sukacita, kita bisa merasakan kemenangan karena pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, mari kita juga bersikap seperti Ishak yang tidak sampai memerangi orang-orang Filistin, tidak sampai membinasakan orang-orang Filistin. Ketika orang-orang Filistin merebut sumur-sumur mereka, ya mereka sempat bertengkar, tapi akhirnya mereka pindah ke tempat lain, cari sumur yang lain. Mereka tidak berusaha merebut dengan segala cara, tapi mereka pindah cari ke tempat yang lain. Direbut lagi, mereka pindah lagi, sampai akhirnya Tuhan menyatakan pertolongannya. Nanti kita belajar untuk kita juga bersikap tidak melawan ya apa yang kita alami. Ya, kita percaya Tuhan selalu memperhatikan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tahu setiap langkah-langkah kehidupan orang-orang yang percaya, dan Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Dan kita percaya juga bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita, di mana pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita jangan putus asa, jangan kita mengambil tindakan ya, sesuai dengan kehendak kita, dengan emosi kita ya, dengan cara-cara kita sendiri, tapi mari kita berserah kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita juga akan mengalami Rehobot. Tuhan telah memberikan kelonggaran, Tuhan telah memberikan kelegaan kepada kita pada akhirnya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan di dalam kehidupan kami ada banyak tantangan, ada banyak masalah yang harus kami hadapi. Tolong kami untuk kami bisa mengambil tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk kami tidak memberontak, kami tidak melawan, untuk kami tidak meluapkan amarah, emosi dengan cara kami ya Tuhan, tapi kami percayakan semuanya kepada Tuhan, dan kami percaya sampai pada akhirnya Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami percaya janji-Mu dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.